Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video kami selanjutnya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi program linear. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini kita akan mempelajari beberapa materi dari program linear tersebut. Ada pendahuluan, menentukan daerah penyelesaian, persamaan garis, menentukan SPT LDV dari daerah penyelesaian, nilai optimum, dan penyelesaian masalah dengan program linear itu sendiri. Kita masuk ke permasalahan yang pertama, yaitu pendahuluan. Di sini kita akan memaparkan pengertian dari program linear itu sendiri. Apa sih pengertian program linear? Program linear adalah suatu program untuk menyelesaikan permasalahan yang batas-batasannya berbentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau sering kita singkat dengan SPT-LDV. Nah, program linear itu mempelajari 4 hal utama. Apa aja sih 4 hal utama tersebut? Yang pertama itu ada menggambar daerah penyelesaian atau DP dari PT-LDV atau SPT-LDV. Yang kedua itu menentukan PT-LDV atau SPT-LDV dari daerah penyelesaian tersebut. Yang ketiga menentukan nilai optimum, yaitu nilai maksimum atau minimum pada daerah penyelesaian. Yang terakhir itu menyelesaikan masalah mengenai optimasi yang berkaitan dengan program linear. Yang kedua itu ada menentukan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian merupakan himpunan penyelesaian atau nilai benar dari PT-LDV atau SPT-LDV. Daerah penyelesaian itu dapat dibuktikan melalui pendekatan grafik pada bidang kartesius. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam menentukan daerah penyelesaian. Kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Contoh, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel berikut ini. Di sini ada 4 persamaan. Yang pertama ada X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, 2X ditambah 5Y lebih besar sama dengan 10, dan 4X ditambah Y lebih besar dari 8. Kita fokus pada persamaan 1 dan 2 terlebih dahulu. Sebelumnya kita menggunakan rumus atau suatu patokan bahwa tanda lebih besar sama dengan atau lebih besar itu kita tentukan daerah penyelesaian itu berada di sebelah kanan atau sebelah atas. Dan untuk tanda kurang dari sama dengan atau kurang dari itu kita tentukan daerah penyelesaian itu di bawah atau di kiri. Seperti di sini, X lebih besar sama dengan 0. Di sini kan lebih besar sama dengan 0, berarti daerah penyelesaian itu berada di atas atau di kanan. Berarti daerah penyelesaiannya itu ada di sini. Jadi di sini kita arsir di bawahnya itu. Y lebih besar sama dengan 0, berarti kanan. Kanan itu daerah persamaan, daerah penyelesaiannya. Berarti kiri tidak dianggap DP-nya, kita arsir. Jelas ya? Selanjutnya kita fokus pada persamaan 3. Ada 2X ditambah Y sama dengan 10. Nah, untuk ini kita harus menentukan titik di X dan titik di Y. Caranya gimana? Caranya mudah banget. Yang pertama itu kita cari di titik di X, bisa menggunakan kolom. Tapi ada cara lain yang lebih simple. 2X sama dengan 2X ditambah 5Y sama dengan 10. 2X kita fokus pada X-nya dulu. 2X sama dengan 10. 2 dikali berapa yang hasilnya 10. 2 perhatikan 2 dikali 5. Jadi kita ketemu nilai X-nya adalah 5. Yang selanjutnya 5Y sama dengan 10. Kita fokuskan 5Y sama dengan 10. 5 dikali berapa sama dengan 10. Perhatikan 5 kali 2
berarti 2 itu menjadi titik dari Y. Kita buat garis kartesius, kita hubungkan, tadi sudah diketahui titik X itu 5 dan titik Y itu 2. Kita hubungkan garis keduanya, dan seperti tadi, kalau misalkan tandanya lebih besar sama dengan itu, DP-nya itu berada di atas atau di kanan, sama seperti ini, berada di atas dan di kanan. Jadi DP-nya itu berada di sekitar sini. Jadi untuk daerah di bawah dan di kiri kita arsir karena itu tidak digunakan. Kita fokus pada daerah penyelesaiannya saja. Selanjutnya untuk persamaan 4x ditambah Y sama dengan 8. Di sini kan 4x ditambah Y lebih dari 8. Tidak ada lebih dari sama dengan, jadi garisnya itu putus-putus. Ini menjadi catatan bahwa kalau misalkan tandanya lebih besar dari, tidak ada lebih besar dari sama dengan, itu tandanya putus-putus, tidak menyambung garisnya gitu, seperti itu. Sama seperti dengan persamaan 3, caranya 4x tambah Y sama dengan 8. 4 dikali berapa? Biar hasilnya 8, berarti kan 4 dikali 2, berarti kita temukan titik X itu 2, dan Y kali berapa? 1 Y kali berapa? Biar hasilnya 8, berarti kan kali 8 ya, berarti kita ketemu titik X 2 dan titik Y 8. Kita hubungkan menggunakan garis putus-putus tadi karena tandanya itu lebih dari, bukan lebih besar sama dengan dari ya. Kita hubungkan dan dapat kita ketahui daerah penyelesaiannya itu berada di sini. Kenapa? Karena tandanya itu lebih dari. Jadi daerah penyelesaian itu berada di atas atau di kanan, sehingga kita dapatkan hasil daerah penyelesaian itu berada di sekitar sini. Jelas ya? Selanjutnya itu ada persamaan garis. Persamaan garis itu dapat dibentuk dari suatu garis pada bidang kartesius. Yang pertama, ada garis yang melewati satu titik saja, seperti yang dipaparkan di dalam gambar. Jadi melewati satu titik saja. Yang kedua, ada garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi garisnya itu memotong di antara sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, ada garis yang melewati dua titik sembarang, seperti pada gambar yang tertera ya, yang di sini. Yang keempat, dua garis yang sejajar, jadi garisnya itu sejajar dua-duanya. Dan yang terakhir, ada dua garis yang tegak lurus, seperti yang terlihat pada gambar. Yang ketiga yaitu menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah penyelesaian. Cara menentukannya itu yang pertama, jumlah garis pembatas daerah penyelesaian adalah jumlah SPTLDV tersebut. Yang kedua, tentukan semua persamaan garis dengan rumus-rumus pada pembahasan sebelumnya. Yang ketiga, uji nilai titik di salah satu bagian yang dibagi garis untuk menentukan tanda pertidaksamaan yang tepat. Seperti ini. Di sini ada contoh, tentukan pertidaksamaan yang memenuhi daerah penyelesaian berikut. Di sini kita sudah jelas ya, terlihat ada 4 garis yang memenuhi. Garis yang pertama, min 4x ditambah 8y sama dengan min 4 dikali 8. X dikurangi 2y sama dengan 8. Jadi untuk uji titik koordinat untuk 0,0 yaitu daerah benar, kita masukkan bahwa garisnya itu ada kita masukkan titik koordinat 0 kali 0,0-nya ya. Jadi dihasilkan 8, tandanya adalah kurang dari sama dengan dan tidak berada di daerah benar, maka X kurangi 2Y kurang dari sama dengan 8. Untuk garis 2, tegak lurus dengan garis 1, yaitu tentukan titik potongnya terlebih dahulu dengan garis 1. Di sini diketahui X-nya itu 12 ya. X-nya itu 12.
X kurangi 2Y sama dengan 8. 12 dikurangi 2Y sama dengan 8. Y itu sama dengan 2 berpotongan pada 12,2. Maka kita masukkan ke dalam substitusi tadi, sehingga dihasilkan 2X ditambah Y sama dengan 26. Kita uji titik koordinat untuk 0,0 yaitu daerah benar, sehingga dihasilkan 26. 0 itu sama dengan 26, tandanya adalah kurang dari sama dengan dan titik berada di daerah benar. Maka 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 26. Begitupun garis 3 dan garis 4 caranya sama, sehingga dihasilkan garis 3 2X ditambah 7Y lebih besar sama dengan 0, dan garis 4 3X ditambah 4Y lebih besar sama dengan 12. Yang selanjutnya ada nilai optimum. Nilai optimum adalah nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi objektif atau sasaran f(x, y) suatu daerah penyelesaian pada program linier. Nah, letak nilai optimum pada titik-titik pojok batas daerah penyelesaian. Cara menentukan nilai optimum itu ada dua, yaitu cara uji titik pojok dan cara galik selidik. Tapi di sini yang paling familiar itu yaitu cara uji titik pojok ya. Yang terakhir itu ada langkah-langkah cara uji titik pojok. Ada 3. Yang pertama, buat gambar daerah penyelesaian jika belum ada. Yang kedua, menentukan koordinat masing-masing titik pojok. Yang ketiga, memasukkan nilai X dan Y ke persamaan garis. Di sini ada juga langkah-langkah cara garis selidik. Untuk selanjutnya ada cara uji titik pojok. Tentukan nilai minimum dari 500X ditambah 400Y pada daerah penyelesaian di bawah ini. Terlihat pada gambar ya, daerah penyelesaiannya berada di sini. Titik yang tidak diketahui koordinatnya adalah titik B dan titik C. Titik B dan titik C. Sehingga kita tentukan persamaan garis 1. Ada 3 persamaan garis ya. Persamaan garis 1 kita hasilkan 2X ditambah Y sama dengan 6. Persamaan garis 2 kita hasilkan X ditambah Y sama dengan 5. Dan persamaan garis 3 ada X ditambah 2Y sama dengan 6. Nah, titik B yaitu titik potong garis 2 dan 3 kita eliminasi, sehingga dihasilkan Y sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Jadi kita hasilkan titik koordinat dari B adalah 4,1. Kemudian kita cari titik C-nya. Titik C itu yaitu titik potong garis 1 dan 2 kita eliminasi, sehingga dihasilkan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 4. Sehingga kita hasilkan titik C, titik koordinat C yaitu 4,1. Selanjutnya kita uji nilai titik pojok dari fungsi sasaran tersebut. Di sini kan kita sudah diketahui ya, dari fungsi sasarannya itu 500X ditambah 400Y. Kita masukkan ke dalam rumus ABC, ke dalam substitusi, kita substitusikan di sini, sehingga dihasilkan D, titik D-nya itu yaitu titik A kita hasilkan 3000, titik B itu kita hasilkan 2400, titik C kita hasilkan 2100, dan titik D kita hasilkan 2400, sehingga dapat kita ketahui nilai minimum dari persamaan dari daerah penyelesaian di bawah ini yaitu terletak pada titik C. Yang kedua ada dengan cara garis selidik. Sama caranya, hanya beda sedikit. Bisa kalian baca, bisa kalian pelajari sendiri. Dan yang selanjutnya ada penyelesaian masalah dengan program linier. Nah, cara menyelesaikan masalah soal cerita menggunakan metode linier itu
Ada beberapa ya. Yang pertama, soal cerita itu hanya boleh memiliki dua peubah atau variabel. Yang kedua, mengubah soal cerita menjadi model matematika berupa pertidaksamaan, bisa juga persamaan atau fungsi sasaran. Kalau perlu, dapat dibuat grafik daerah penyelesaian agar hasilnya itu dapat terlihat jelas seperti itu. Yang ketiga, ada suatu pertidaksamaan terdiri dari suatu jenis yang sama, misalnya itu harga. Contoh selanjutnya ada contoh, yaitu seorang penjual makanan keliling menggunakan tasnya untuk menjual roti dan kacang goreng. Tasnya itu hanya dapat memuat 120 bungkus makanan saja. Harga pembelian roti 5.000 per bungkus dan harga pembelian kacang goreng itu 4.000 per bungkus. Dalam penjualannya, ia memiliki modal 600.000 dan mendapat untung 1.000 per bungkus roti dan 500 per bungkus kacang goreng. Nanti kita hasilkan nilai maksimum dan minimumnya. Yang pertama-tama kita buat model matematikanya. Di sini ada roti, kacang goreng, dan total ya dari makanan tersebut. Terus banyaknya bungkus roti kita misalkan dengan X, kacang goreng kita misalkan dengan Y. Selanjutnya ada harga beli per bungkusnya itu kan 5.000 X dan kacang gorengnya itu 4.000 Y. Keuntungan per bungkus dari roti itu 1.000 X dan kacang goreng itu 500 Y. Dan total banyaknya bungkus itu 120, harga beli per bungkus kita masukkan di sini modalnya 600.000 dan keuntungan per bungkus karena yang kita cari keuntungannya ya. Jadi kita simbolkan dengan K. Maka dari model matematika yang kita buat tadi didapatkan persamaan, yaitu X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, X ditambah 4 lebih kecil sama dengan 120, dan kita biar gampang ya kita buang nolnya, jadi 5X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 600, dan fungsi sasarannya itu ada 1000X ditambah 5000Y sama dengan K, karena K di sini kita akan cari gitu. Grafik daerah penyelesaiannya ada titik potong, yaitu sudah kita ketahui 5X ditambah 4Y sama dengan 600. Karena kita akan menghasilkan nilai X dan Y, jadi kita maksimalkan di 4X ditambah Y sama dengan 120, kita kalikan 4 supaya nanti kita bisa coret 4Y nya itu, sehingga dihasilkan X sama dengan 120 dan Y sama dengan 0. Jadi X nya itu tadi 120 dan Y nya sama dengan 0. Kita uji titik pojoknya dengan yang pertama A, yaitu 1000 dengan fungsi sasarannya ya, 1000X ditambah 500Y kita maksimalkan di sini sehingga dihasilkan harga maksimal atau keuntungan maksimal 120.000 dan keuntungan minimalnya adalah Rp60.000. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran kami terima dengan lapang dada, karena kami juga masih belajar, masih dalam proses belajar. Tolong dimaklumi, tolong dikritik, dan sarannya benar-benar sangat kami butuhkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.